Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rentisa dengan NIM 21091201097. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya yang disusun dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan, SAP, MPA. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama produk saya. Hijabin.id as the best choice in hijab. Mengapa saya memilih nama ini dalam produk saya? Karena saya berpikir nama ini itu sudah masuk ke dalam kategori faktor-faktor yang baik dalam penamaan sebuah brand. Faktor yang pertama yaitu pendek, faktor yang kedua yaitu sederhana, faktor yang ketiga yaitu mudah dieja, faktor yang keempat yaitu mudah diingat, dan faktor yang kelima pastinya enak untuk dibaca. Untuk selanjutnya yaitu mengenai latar belakang mengapa saya memilih bisnis hijab ini. The first reason that I will to tell all of you mengapa saya memilih bisnis ini akhirnya, karena actually I think that bisnis hijab sebagai batu loncatan saya dalam awal karir saya di bidang bisnis, that actually sebelumnya telah mengalami proses pemikiran yang panjang dengan didorong oleh meningkatnya peminat hijab akhir-akhir ini sebagai bentuk tren masa kini bagi para remaja maupun orang dewasa. Selain itu, bisnis hijab ini menurut saya merupakan sebuah eksperimen bagi saya dan menguntungkan karena saya sebagai pemakai hijab, jadi saya bisa menguji kelayakan apakah bahan ini cocok untuk para konsumen saya atau tidak. Serta didukung oleh mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia yang sangat berpengaruh sekali dalam pelonjakan kenaikan hijab akhir-akhir ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang muncul. Di sini saya mengangkat dua permasalahan. Yang pertama yaitu banyaknya peminat hijab, tetapi mereka takut jika tidak trendy ketika memakainya. Banyak orang berpandangan bahwa hijab adalah suatu tren yang usang atau tidak mengalami perubahan zaman. Dan didorong oleh mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia, pastinya banyak para muslimah yang ingin memakai hijab sebagai kewajiban, dan hal tersebut menjadikan perkembangan pesat bagi lonjaknya peminat hijab akhir-akhir ini dengan inovasi para produsen, bagaimana hijab terlihat trendy dan stylish dalam pendukung fashion para muslimah. Kemudian faktor permasalahan yang kedua yaitu mengenai bahan hijab yang murah tetapi bahannya terawang dan mudah kusut. Memang untuk sekarang ini banyak produk di luaran sana itu yang tidak mengedepankan kualitas hijab yang sesuai dengan kemauan konsumen. Contohnya saja saat ini banyak konsumen yang menginginkan hijab itu langsung dipakai, bisa sekali langsung dipakai begitu tanpa setrika. Dan mereka menginginkan hal yang instan untuk mendukung kegiatan mereka sehari-hari, yang bisa memudahkan kegiatannya, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai ide penyelesaian pada masalah ini. Dan di sini saya produk saya ini hadir in here, I give some option dalam pemilihan produk hijab dalam hal bahan sendiri dan motif yang mengedepankan simple thing and minimalist sesuai dengan peminat konsumen untuk tetap stylish walaupun memakai hijab seperti para remaja dan orang dewasa pada umumnya. Kemudian produk saya ini menghadirkan beberapa hal dengan kualitas premium, yaitu bahan yang berasal dari observasi atau uji kelayakan bagi konsumen dengan harga hijab yang menengah. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi tambahan, yaitu penggunaan bahan yang premium. Kemudian yang kedua, yaitu pemilihan motif hijab masa kini untuk menghindari ketinggalan zaman. Yang ketiga, yaitu pengemasan dengan penggunaan bahan ramah lingkungan. Dan yang keempat, tetap menghadirkan sisi stylish remaja
masa kini dengan bahan yang simpel dan minimalis. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas kegiatan yang saya lakukan dalam pengembangan produk saya. Yang pertama yaitu menyiapkan modal, karena memang dalam usaha perlu adanya modal. Jika tidak ada modal, tidak akan berjalan suatu usaha. Dan kemudian yang kedua yaitu mencari bahan. Di sini saya mencari bahan yang memang benar-benar menjadi kemauan para konsumen, yang menjadi keinginan untuk memudahkan kegiatan mereka, begitu. Dengan kualitas pastinya yang premium. Untuk yang ketiga yaitu penggarapan. Di sini saya menggarap sendiri karena memang dengan keterbatasan SDM yang ada, dan ini merupakan karir saya untuk awal saya terjun di dunia bisnis. Jadi saya masih menghandle semuanya sendiri. Untuk saja yaitu aktivitas kegiatan dalam menentukan target pasar. Seperti apa saya memandang pasar itu, apa sih yang dibutuhkan pasar. Dan di sini saya target pasarnya yaitu pada kalangan remaja hingga orang dewasa. Karena memang akhir-akhir ini saya tahu kalangan remaja dan dewasa ini banyak sekali peminat hijab untuk saat ini. Kemudian aktivitas kegiatan yang selanjutnya yaitu upaya pemasaran. Di sini saya akan menerapkan strategi pemasaran 3P. Mengapa tidak 4P? Karena saya masih berjualan online, tidak ada tempat truk gitu ya. Jadi saya menggunakan teknik 3P yaitu produk atau produk, kemudian price atau harga. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Produk sendiri saya melakukan riset. Apa sih yang menjadi kemauan pasar untuk saat ini, akhir-akhir ini? Bahan apa sih yang cocok untuk para konsumen yang memang peminatnya itu pada kalangan remaja dan dewasa gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai harga. Di sini saya mengedepankan bagaimana sih semua orang bisa menjangkau produk saya dengan didukung harga yang menengah dan dapat dijangkau oleh semuanya. Jadi saya berpikir bahwa tidak semuanya mampu gitu loh untuk membeli produk hijab yang di atas rata-rata. Jadi saya mencanangkan produk saya ini dengan harga yang kelas menengah. Yang ketiga yaitu dalam segi promosi. Untuk promosi sendiri saya pemilihan sosial media dalam pemasaran yaitu 2 sosial media, yaitu yang pertama WhatsApp, yang kedua Instagram. Mengapa saya memilih WhatsApp dan Instagram? Karena menurut saya jangkauan konsumennya lebih luas begitu. Karena di sini saya tidak memakai web, dengan keterbatasan saya yang masih newbie untuk tingkat bisnis ya, dan saya masih kurang di bidang IT begitu. Jadi saya memanfaatkan sosial media saya berupa WhatsApp dan Instagram untuk mengenalkan produk saya. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan mengenai biaya, waktu, dan tenaga. Untuk yang pertama sendiri yaitu mengenai rincian dan kisaran. Untuk modal awal saya yaitu sekitar 500.000, dan kemudian produksi awal saya itu 20 pieces, dan harga jual kelas menengah yang saya tetapkan yaitu 35.000 per pieces. Dengan laba harga jual dikurangi modal awal. 20 pieces dikali dengan 35.000 menjadi 700.000, dikurangi dengan modal awal saya 500.000, dan saya mendapatkan laba 200.000. Dalam segi pengemasan, saya telah mencanangkan sekitar 1.000, dan waktu produksi 10 jam per produksi untuk 20 pieces. Kemudian selanjutnya yaitu tenaga, yaitu 1 orang saya sendiri yang mengerjakan semuanya. Karena memang masih semua saya handle, karena masih pertama saya terjun di dunia bisnis. Kemudian peralatan yang saya butuhkan yaitu mesin jahit, gunting, lem, penggaris, dan meteran badan. Yang ketiga yaitu analisis peluang usaha atau biasa yang kita dengar dengan istilah SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama dengan banyaknya style motif masa kini yang menjadi kekuatan pada produk saya. Yang kedua, kualitas bahan yang premium. Yang ketiga, motif bahan yang trendy. Dan yang keempat, model yang simple
cocok untuk remaja dan orang dewasa. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu produk saya ini masih dalam sistem PO atau pre-order. Kemudian yang kedua, pemasaran yang belum memberi jangkauan lebih banyak konsumen karena saya memang masih menggunakan dua sosial media. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan stok bahan baku. Dan yang keempat yaitu brand belum terkenal, masih belum banyak diketahui oleh orang. Kemudian threats atau ancaman. Yang menjadi ancaman bagi bisnis saya yang pertama yaitu banyaknya penjual hijab yang menjual dengan harga murah. Kemudian yang kedua banyaknya penjual hijab yang bermunculan. Dan yang ketiga online shop hijab kelas menengah yang menawarkan harga grosir. Kemudian kita beralih ke opportunities atau kesempatan. Di sini saya memiliki 3 kesempatan bahwa tren yang pertama tren hijab di kalangan remaja hingga dewasa. Kemudian yang kedua mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga permintaan pasar yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu analisis resiko bisnis. Di sini yang pertama menurut saya ada tren hijab yang sering berubah-ubah karena memang peminat hijab sering berubah-ubah, tidak bisa konsisten dalam hal peminat ya. Karena memang banyak sekali produk hijab dan motif hijab yang pasaran atau di kalangan itu tuh sudah banyak yang mereka punya begitu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perputaran modal yang lambat. Nah, ini memang betul sekali karena memang banyak sekali toko hijab begitu ya, penjual hijab itu. Jadi saya itu memiliki perputaran modal yang lambat karena memang perharinya itu tidak langsung banyak begitu peminatnya atau permintaan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu shoot foto produk yang ribet. Nah, ini memang dalam hijab ini sering kita kenal bahwa shoot foto itu memang penting dengan estetika dan angle yang tepat. Dan menurut saya kalau shoot foto itu harus mengedepankan seperti kualitas bahan dan harus memunculkan apa sih yang memang kita tonjolkan dalam produk kita ini begitu. Jadi memang ini masih ribet dalam segi keestetikaan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dampak manfaat setelah saya melakukan bisnis ini. Yang pertama yaitu peningkatan kesehatan ekonomi. Ini pasti ya, karena memang dalam ekonomi saya sebelumnya dengan saat ini, mending saat ini begitu. Yang kedua yaitu pendapatan laba. Kemudian yang ketiga meningkatkan skill dalam bidang bisnis. Di sini saya bisa terjun langsung bagaimana caranya saya tahu bisnis ini karena sebelumnya saya tidak pernah tahu menau mengenai skill dalam berbisnis. Kemudian timeline kegiatan saya, yang pertama yaitu penentuan bahan baku yang harus saya produksi. Kemudian yang kedua, penggarapan produk yang saya garap sendiri. Kemudian yang ketiga, mulai promosi dengan dua sosial media saya, yaitu WhatsApp dan Instagram. Kemudian yang tiga, pengemasan pertama yang diajukan oleh pelanggan saya. Kemudian repeat order. Bahan ini produk saya yang dipesan lagi begitu. Kemudian oke, kita selesai untuk tahap ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian audiens untuk saat ini. Dan saya di sini ada 3 quotes untuk wanita-wanita di luar sana, perempuan yang berhijab, bahwa be confident to your style. Dan yang kedua, don't worry about your body shape. Yang ketiga yaitu be yourself in your life. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.